Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Teman-teman, kali ini saya dari Tegal Waton, dan wisata Senjoyo, Salatiga. Nah, teman-teman, ini tadi saya keluar dari daerah Tegal Waton. Ini saya pengen cari view pegunungan di daerah Ngadirejo. Ngadirejo itu kalau nggak salah ikutnya sudah daerah Ampel Boyolali ya, kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi Ngadirejo ini ke arah, saya berada dari utara ke arah Solo, ke arah selatan ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini saya ke arah selatan, nanti arah Boyolali, Solo. Nah, ini dari Salatiga kan. Nah, itu ada plang petunjuk arah ke kanan, ke arah Ngadirejo. Itu sebelum jembatan turunan itu loh ya, teman-teman. Jadi ada jembatan turunan depannya, itu kita masuk ke kanan. Kita mau cari view Merbabu. Katanya Merbabu itu bagus di sana. Kita belok ke kanan, teman-teman. Nah, teman-teman, Salatiga, Kabupaten Semarang, ini daerah sini ini terkenal sekali dengan pemandangan yang oke banget. Nah, teman-teman, dari sini udah kelihatan itu awan, di bawah awan itu gunung ya. Gunung ini kita akan mendekati gunung, seperti apa view di sana. Nanti kita akan mampir ke daerah Jelarem juga. Itu masuknya juga Ampel Boyolali, masih kita explore daerah Kabupaten Semarang. Jadi kita masuk-masuk ke kampung-kampungnya seperti apa, kita nikmati pemandangan di daerah ini ya teman-teman. Jadi kiri ini pabrik ya teman-teman, kawasan pabrik, perusahaan pabrik atau ayam ya, produksi ayam. Saya kurang-kurang tahu di dalamnya, tapi yang jelas ini tempat usaha yang kiri kanan ini. Kita masuk. Saya belum pernah masuk terlalu dalam ke sini ya, cuma lewat-lewat aja dari Salatiga ke Solo kalau punya ada keperluan. Nah, kita coba masuk ke sana. Apa isinya daerah sana ya, teman-teman? Ini kalau diterusin nanti belok kanan tuh bisa daerah Getasan tembusnya ya, teman-teman. Nah, kita lihat ini udah mulai masuk ke pedesaan. Saya tuh suka ya muter-muter di daerah pedesaan gini. Kenapa? Alasannya cuma ini, banyak kiri kanan tuh pepohonan, sejuk ya, yang jelas sejuk. Ini hawanya udah hawa sejuk lah teman-teman, ini hawa-hawa gunung. Jadi khasnya Kabupaten Semarang, wilayah-wilayah arah Magelang nih ya teman-teman. Nah, ini naik. Nah, kiri itu perusahaan ya teman-teman. Kita naik, ternyata jalannya cukup bagus, cukup gede juga. Kita ke arah, menurut saya ini ke arah barat, tapi nggak tahu kalau arah mata angin kan orang kadang beda-beda ya teman-teman. Coba kita ke teruskan. Nah, semakin deket Merbabu ya. Nah, ini cukup besar jalannya ya. Saya pikir jalannya tuh nggak terlalu besar begini, ternyata cukup besar ya. Kita explore nanti jalanan pegunungan. Oh ya, saya mendengar di daerah sana itu nanti ada sebuah tempat semedi ya, sembahyangnya umat Buddha. Namanya apa saya lupa ya. Ada itu di tengah, bukan di tengah, di atas bukit, ada di sana nanti. Nah, tanaman-tanaman kiri kanan teman-teman, daerah sini tuh banyak sekali masih kelapa. Selain kelapa itu sengon, selain sengon alpukat ya, banyak di sini penghasil alpukat ya, karena cocok di tanahnya mungkin. Nah, ini teman-teman cukup asri banget. Teman-teman lihat di depan itu
gunung, tapi sayangnya pucuknya gunung itu kena awan ya teman-teman, ada awannya. Jadi kalau itu membuka semua kelihatan tuh, benar-benar kelihatan bagaimana gunungnya di sana itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Merbabu ya teman-teman. Kalau mau keren lagi teman-teman, mau menikmati lagi pemandangan yang wow menurut saya, itu teman-teman ke antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Itu masuknya di tengah-tengahnya tuh Selo Boyolali ya. Selo Boyolali. Nah, kita lihat, nah ini apa? Desa apa tadi? Berjojo gitu ya. Udahlah, kita lanjut aja lagi. Yang penting pemandangannya ya. Kita eksplor lagi teman-teman yang rumahnya daerah sini, silahkan jangan lupa subscribe bantu saya supaya berkembang ya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Bantu orang dengan gratis, tapi bermanfaat buat saya ya. Oke teman-teman, ini kiri ini masih tembok perusahaan, mungkin dikasih pengaman atasnya itu tembok panjang banget ini teman-teman. Wah, habis berapa ini bangun tembok kayak gini nih. Wah, sampai sini teman-teman. Wow. Nah, kita kanan atau kiri? Coba kita ambil kiri, seleo. Wow. Kita lihat, kita masuk kampung-kampungnya nanti ya. Wow, ternyata bagus teman-teman. Kampungnya itu ada jalan dan langsung pemandangannya itu gunung. Ini masih tembok-tembok ya teman-teman. Nah, begini nih. Tembok-tembok ini bisa merusak pemandangan juga sebenarnya kalau dilihat dari sana ya. Tapi ya ini demi keamanan mungkin ya. Kita ke kanan, kita semakin mendekati Merbabu ya. Suasana jam 12-an ini, jam 12-an siang seperti ini. Semakin dekat semakin sejuk ya. Cukup bersih kampung di sini ya, cukup rapi, bersih. Nah, kita ambil ke mana nih? Ke kiri saja. Nah, itu jelas banget gunungnya dari sini. Kelihatan banget. Wah, ini saya membayangkan kalau awannya itu naik ke atas pasti lebih mantap tuh pemandangannya. Itu harusnya awannya naik ke atas ya teman-teman. Jadi kebuka semua harusnya. Kita terus saja teman-teman. Kita lihat apa yang ada di depan sana. Oh ya teman-teman, ini jadi Merbabu ini gunung yang cukup ya. Cukup tinggi menurut saya ya. Sekitar 2.000 atau 2.000 sampai 3.000 mdpl kalau nggak salah. Nah, kita terus kampungnya itu masih banyak kampung ya di sini ya. Sepertinya kampungnya cukup tertata rapi ya, meskipun di dalam seperti ini. Oh ya teman-teman, cerita tentang Gunung Merbabu. Eh, Merbabu itu adalah gunung yang berapi ya, termasuk berapi ya. Jadi secara administratif gunung ini sebenarnya itu masuk wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat, dan Kabupaten Boyolali itu di sebelah timur dan selatan ya. Kabupaten Semarang itu di lereng sebelah utara. Nah, kita ini sedang berada di lereng sebelah utara Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, itu keren banget. Boyolali, kok Boyolali, Merbabu itu bagus banget. Ketinggiannya itu 3.145 meter mdpl ya. Nah, Gunung Merbabu dikenal melalui naskah-naskah para pra-Islam ya, pra-Islam. Gunung yang
Damalung atau Gunung Pam, Rihan. Di lerengnya pernah terdapat pertapaan terkenal dan pernah disinggahi oleh Bujangga Manik pada abad ke-15. Menurut etimologi, merbabu berasal dari kata gabungan Meru dan Abu. Nah, jadinya merbabu. Itu muncul karena ada catatan-catatan Belanda. Jadi Belanda itu sering ya mencatat hal-hal yang belum mereka ketahui. Jadi mereka tuh udah punya budaya untuk mencatat sesuatu. Beda dengan budaya bangsa kita yang sebenarnya kurang kurang nyatet ya. Kalau nyatet itu bisa bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Makanya kita sering mendapatkan pengetahuan itu malah dari Belanda ya, dari bangsa asing. Nah, teman-teman dilihat dari sini semakin bagus, teman-teman tuli dilihat. Wah, ini udah nggak kelihatan. Tadi bagus ya, teman-teman pemandangannya. Coba kita ambil kanan. Ini dilihat kayak pagar-pagarnya itu kayak ada simbol naganya. Itu kurang tahu ya, itu ini kampung apa ya? Mungkin teman-teman yang tahu kampung ini mungkin itu seperti keyakinan Buddha ya. Tapi di atas itu kelihatan kayak ada tempat ibadah yang tadi saya bilang itu tempat semedi di atas itu. Kita coba nanti lewat depannya ya. Gitu kita lihat depannya tuh kayak apa. Nah, jalan ini jalan-jalan dah jalan sempit nih. Ini kita nekat aja. Saya nekat aja masuk ke sini. Beginilah teman-teman yang mungkin dari kota jarang masuk-masuk ke daerah-daerah terpencil seperti ini. Jadi teman-teman ini seperti ini kondisi suasana di kampung ya. Nah, kita coba masuk ke sana, ke atas. Semoga aman. Wah, ini kalau punya rumah di sini ya sudah termasuk ketinggian nih ya, teman-teman. Oh, yang ngomong-ngomong merbabu tadi ya, itu pernah tercatat pernah meletus ya. Di tahun 1560, 1797 dan 1570 itu juga pernah meletus ya. Jadi di Gunung Merbabu itu juga punya kawasan hutan Dipterokarp Bukit ya, hutan Dipterokarp atas, hutan montane dan hutan Ericaceous atau gunung atau hutan gunung. Gunung ini terkenal ya, terkenal Merbabu keindahannya karena bersebelahan dengan Merapi. Jadi kalau lihat ke sana kita naik kemudian lihat Merapi. Kalau dari Merapi kita lihat Merbabu. Banyak dulu saya pernah naik Merbabu. Banyak itu loh bunga abadi banyak Adelwis ya banyak sekali. Nah, itu teman-teman kita semakin dekat dengan bangunan yang di atas bukit yang saya bilang tempat semedi ya. Tempat semedi itu saya lupa namanya itu apa. Itu yang jelas umat Buddha ya. Biasanya umat Buddha memang tinggal di tempat yang agak tinggi gitu. Tempat-tempat ibadahnya mereka suka yang agak ketinggian gitu. Nah, itu naik ya teman-teman masuk. Tapi saya tidak akan masuk. Cuma lihat dari sini saja. Saya baru tahu ada tempat seperti ini. Coba nanti kita pelajari. Itu semedi apa tuh? Sasana semedi atau apa itu tulisannya?
Nanti kita cari informasinya. Nah, kita lihat teman-teman. Oh, ini dilihat pagar-pagarnya itu kembar ya teman-teman, banyak seperti ini, mungkin identitas mereka ya. Nah, ini ada naga-naganya, ada gapuronya. Setiap rumah tuh ada gapuro, meskipun nggak ada pagarnya tapi tetap ada gapuronya ya. Nah, ini teman-teman, belum ada pagarnya, ini belum ada pagarnya tapi sudah berbentuk seperti itu. Kita belok ke kiri, belok ke kiri ya. Cukup rapi nih kampungnya. Itu ada SD ya, tadi SD dalam yayasan Buddha kalau nggak salah. Kita lanjut terus. Cukup sepi jalur-jalur ini. Kita ke kanan, masih di kebun-kebun ya. Asik ya teman-teman, jalan di kebun seperti ini, melihat ijo-ijoan. Kiri kanan, kiri kanan. Ini masuk wilayah masih Kabupaten Semarang ya kalau nggak salah ini. Kalau nggak Ampel ya Kak, kalau Ampel wilayahnya Boyolali. Kalau ini, nah ini kiri jalan tuh rumput-rumput, biasanya untuk pakan ternak ya. Banyak sekali sini orang yang beternak. Ternyata sepi juga ya teman-teman. Sepi, hijau, tenang ya, cukup tenang. Teman-teman kalau mau hidup tenang, hidup di sini nih. Cari tanah. Biasanya tanah di daerah sini tuh nggak mahal ya teman-teman, sudah murah ya. Kecuali yang deket-deket pabrik tuh mungkin sudah mulai ada harganya ya mahal. Kalau di sini tuh masih murah. Jadi teman-teman kalau pengen hidup tenang, bikin villa di sini. Oke tuh, bikin villa. Buat liburan, kalau pernah di kota bisa liburan ya. Ini cuma satu dua yang lewat ini, motor-motor. Nanti kita akan cari kampung-kampung yang ke arah Merbabu itu, kita cari view dari bawah, coba kita lihat ya. Asik sekali berkendara di sini teman-teman. Tenang, sejuk. Meskipun ini jam 12-an ya, tapi hawane itu hawa sejuk ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya komen, like, subscribe-nya. Bantu dukung saya untuk berkembang biar channel ini saya bisa bikin video banyak. Nah, seperti ini, pepohonan masih rindang. Ini alam ya teman-teman. Jadi alam itu membuat manusia itu nyaman sebenarnya, tapi karena keserakan manusia tuh, jadi alamnya itu biasanya dirusak demi keuntungan manusia ya. Ini SMP mana itu, satu atap. SMP satu atap. Satu atap tuh maksudnya biasanya ada SD-nya dan juga ada SMP-nya, satu naungan gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai ada penduduk nih, daerah sini mulai rame nih, mulai padat. Nah, ini ada pertigaan, coba kita ambil kanan kiri atau kanan kiri. Coba ke kiri ya. Kita lihat, nah itu gunungnya. Kita mendekati ke arah-arah gunung lagi. Kita ambil ke kanan coba. Jalannya cukup jelek, bolong-bolong, apa sudah rusak nih aspalnya. Sudah rusak, kurang bagus.
Beginilah kondisi pelosok ya, pelosok. Sebenarnya nggak pelosok, kalau masih dijangkau seperempat jam itu menurut saya nggak pelosok ya. Pelosok tuh yang jauh berjam-jam itu pelosok. Dan jalannya nggak bisa gampang dilewati. Ini masih gampang dilewati, ini masih oke nih. Sekarang tuh yang penting ada transportasi dan komunikasi tuh aman, nggak ada pelosok ya teman-teman. Alat sudah banyak ya, mau motor cc gede, cc kecil, udah banyak banget tuh teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman. Kalau teman-teman penasaran kelanjutan video ini, saya sampai di Desa Jelarem yang view-nya bagus banget. Nah, nantikan video saya ya. Terima kasih sudah menonton di sini. Nanti teman-teman nonton next videonya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.